Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Pujadi Sari. Di hari yang baik ini, gua bakal bahas tentang kisah Nabi Daud dan Raja Tolut yang iri kepadanya. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it. Salah satu kisah Nabi yang menceritakan kemahiran dalam berperang adalah kisahnya Nabi Daud. Selain menjadi seorang nabi, sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui bahwa Nabi Daud merupakan raja dari kaum Bani Israel. Keistimewaan Nabi Daud sekaligus ayahanda dari Nabi Sulaiman ini diantaranya adalah jiwa pemberani yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keistimewaan satu itu nggak bisa terlepas dari sosoknya yang taat beribadah dan nggak pernah lupa selalu bersyukur. Sejak kecil beliau sudah memiliki keinginan untuk berperang. Saking berani dan sering memenangkan peperangan, Nabi Daud mengundang rasa iri dan dengki dari Raja Tolut. Siapa sih Raja Tolut itu? Dan bagaimana sih kelanjutan kisah Nabi Daud yang telah berperang sejak kecil? Kalau penasaran, yuk simak terus. Kisah Nabi Daud dan Raja Tolut. Kerajaan yang dihuni oleh kaum Bani Israel diperintah pertama kali oleh seorang raja yang terkenal kecerdikannya sekaligus dalam berperang, yaitu Raja Tolut. Mendengar berbagai kisah peperangan yang dimenangkan kerajaan Raja Tolut, Nabi Daud yang sejak kecil telah memiliki jiwa pemberani menemui sang raja dan memberitahukan keinginannya untuk ikut berperang. Mendengar hal itu, Raja Tolut meremehkan Nabi Daud. Menurutnya, Nabi Daud masih terlalu kecil untuk berperang, sehingga ia juga belum memiliki tenaga yang cukup untuk melawan musuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui perantara Nabi Daud yang pantang menyerah. Sang Raja Tolut dan pasukannya berperang melawan Raja Jalut yang terkenal kejam dan kuat. Nabi Daud mengikut sertakan dirinya dalam peperangan tersebut. Berbekalkan senjata berupa batu kecil yang dilengkapi dengan alat untuk melemparnya, lemparan Nabi Daud ternyata tepat sasaran mengenai kepala musuh. Lemparan bertubi-tubi yang beliau berikan akhirnya mampu membunuh Raja Jalut. Keberhasilan Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut dimuat dalam surah Al-Baqarah ayat 251, yang artinya mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Nabi Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Tolut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Sejak saat itu, ketika usianya telah cukup dewasa, Raja Tolut yang menyaksikan sendiri kepiawaian Nabi Daud dalam berperang mengangkat dirinya sebagai panglima perang. Selain itu, Nabi Daud juga dinikahkan dengan salah satu anak perempuan Raja Tolut. Dari waktu ke waktu, Nabi Daud semakin terkenal dan diakui kehebatannya dalam berperang. Namun, hal itu justru membuat Raja Tolut dilingkupi rasa iri dan dengki. Ia pun merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Daud. Pada saat bersamaan, sang putri yang telah menjadi istri Nabi Daud mendengar rencana jahat itu. Ia segera memberitahukan suaminya dan mereka meninggalkan istana tidak lama setelahnya. Raja Tolut tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk mencari keberadaan Nabi Daud. Setelah diketahui, Raja Tolut segera menuju tempat persembunyian tersebut.
Ketika Raja Talut memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat dan tidur sejenak, ia sangat terkejut ketika terbangun dan mendapati bajunya telah terpotong sebagian. Ternyata di depannya telah berdiri Nabi Daud. Seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya. Tetapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu. Setelah ketakutan dan mendengar ucapan Nabi Daud, Raja Talut meminta maaf dengan tulus. Dengan lapang dada, Nabi Daud pun memaafkan sang raja. Tidak lama setelahnya, Raja Talut menutup usia. Sebagai penggantinya, pembesar kerajaan dan kaum Bani Israel bersepakat untuk mengangkat Nabi Daud sebagai raja mereka. Selama masa kepemimpinannya, Nabi Daud berjuang untuk menegakkan serta menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru negeri. Nabi Daud berjuang untuk menegakkan serta menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru negeri di sekitarnya. Dari kisah tentang kemahiran Nabi Daud dalam berperang hingga membuat Raja Talut menjadi iri, kita dapat belajar untuk menjadi sosok yang pemberani dan berbekalkan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatan terbesar yang bisa membantu kita. Selain itu, kita juga jadi belajar untuk menjauhi sifat iri dan dengki. Dari sini, kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat. Semoga kita bisa bercermin dari sikap-sikap terpuji Nabi Daud alaihissalam. Insya Allah. Wallahu a'lam. Itulah sekilas cerita dari Nabi Daud dan Raja Talut. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.